Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Akhir pekan kali ini kami kembali dengan ragam informasi penting dan menarik bagi Sobat UNES. Bersama saya Nova Ayu, inilah UNES Pekan selengkapnya. Informasi pertama, menapaki usia ke-16, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang terus kembangkan ragam inovasi bidang konservasi. Sebagai salah satu perayaan, sebuah logo baru Dies Natalis pun diluncurkan Jumat kemarin. Digelar di lapangan voli Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Sebelum peluncuran logo Dies Natalis, acara dibuka dengan gelaran senam pagi bersama. Dihadiri pimpinan fakultas, usai senam bersama sebuah bunga dan dandelion jadi representasi logo baru Dies Natalis Fakultas Ekonomi. Bukan tanpa alasan, bunga dan dandelion dimaknai sebagai harapan serta semangat baru untuk terus berkembang hingga menggapai reputasi internasional. Jadi untuk tahun ini kita akan mengembangkan reputasi ya, dan juga mengembangkan konservasi. Reputasi itu reputasi internasional, nasional, dan juga konservasi. Jadi kita memang sangat concern dengan nilai-nilai konservasi yang ada di sini. Makanya kita menitik beratkan pada bunga dandelion yang juga merupakan simbol dari konservasi, dan kita juga tetap tidak melupakan prestasi internasional yang selama ini sudah dicapai oleh Fakultas Ekonomi. Pembuatan desain logo dilakukan oleh Sivitas Akademika termasuk para mahasiswa dengan tujuan menyerap ragam aspirasi dan keberagaman kreativitas. Dalam acara pun juga diisi ragam perlombaan seperti bola voli dan tenis meja. Tim Liputan, UNES TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK gelombang kedua berakhir hari ini. UNES sebagai tempat penyelenggaraan pun mendapatkan apresiasi dari para peserta. Hari ini Minggu 29 Mei 2022 menjadi akhir dari gelombang 2 ujian tertulis berbasis komputer UTBK di Universitas Negeri Semarang. Selama penyelenggaraan, ragam evaluasi dikemukakan dengan tetap menjaga tegas aturan yang ada. Ditemukan sejumlah pelanggaran ringan oleh panitia yang berujung diskualifikasi peserta. Pelanggaran tersebut yakni keterlambatan peserta selama ujian yang baru hadir hingga 30 menit setelah ujian berjalan. Keterlambatan disebabkan peserta yang salah lokasi, namun panitia tetap bertindak tegas dengan tidak memperbolehkan peserta masuk kelas ujian. Peserta masuk pada jam 6.45, 30 menit setelah itu sama sekali tidak diperkenankan masuk karena di dalam juga timing dari sistem aplikasi yang dilakukan di UTBK juga sudah terstruktur dengan baik, sehingga ketika calon mahasiswa baru yang melalui program UTBK ini terlambat 30 menit tidak kita masukkan, dan setiap hari ada beberapa yang mengalami seperti itu. Tingkat kehadiran peserta UTBK di Universitas Negeri Semarang mencapai rata-rata 98%. Peserta didominasi dari wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Diharapkan penerimaan mahasiswa tahun depan dapat berjalan lebih baik, di mana peserta dihimbau agar senantiasa mengecek ulang informasi lokasi tes yang dituju. Tim Liputan, UNES TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, manfaatkan limbah mangrove. Mahasiswa Fakultas Teknik UNES membuat batik cap motif alam sepanjang 328 meter. Menggunakan pewarna alami limbah mangrove, aksi ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada UMKM batik bahwa penggunaan pewarna alami tidak akan merusak lingkungan. Inilah batik cap motif alam sepanjang 328,17 meter, karya Himpunan Mahasiswa Profesi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik UNES. Panjangnya batik membuat bentangan mengular dari lantai dasar hingga lantai 3 gedung Fakultas Teknik. Batik buatan mahasiswa ini tergolong luar biasa karena pembuatannya dengan menggunakan pewarna alami yaitu limbah mangrove sehingga tidak merusak lingkungan. Selama ini kan kita ketahui bersama bahwa mangrove adalah salah satu limbah yang terbuang, yang tidak digunakan. Kemudian ada satu bentuk inovasi dari mahasiswa kami, bagaimana limbah ini bisa digunakan. Dan salah satunya adalah
untuk membatik? Bahannya itu dari limbah yang sudah agak mewarnai kecoklatan, terus di situ di proses perebusannya itu menghasilkan warna agak coklat muda gitu, menghasilkan warna. Karya besar mahasiswa membuat batik terpanjang dengan pewarna limbah mangrove ini mendapat apresiasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia yang merupakan karya baru di industri dunia tekstil. Dengan kreatif dan kreasi mereka menjadikan limbah ini menjadi pewarna untuk membatik, sehingga disebut menjadi batik cap pewarna alam dengan menggunakan limbah mangrove. Dan ini merupakan suatu rekor, bukan hanya rekor tingkat nasional tapi juga tingkat dunia, dengan sepanjang 328,7 meter. Belum pernah ada di Indonesia pun di belahan dunia lain itu membatik dengan menggunakan limbah mangrove ini. Aksi pembuatan batik ini diharapkan dapat ditiru para UMKM pengrajin batik untuk menggunakan pewarna alami daripada pewarna kimia. Penggunaan pewarna alami limbah mangrove juga merupakan konsekuen mahasiswa UNES sebagai kampus konservasi. Tim Liputan UNES TV melaporkan. Mahasiswa UNES terus didorong memiliki inovasi yang ramah lingkungan sesuai dengan visi perguruan tinggi, yakni berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Kali ini kami juga ajak Sobat UNES untuk berkenalan dengan mahasiswa kreatif Fakultas Teknik UNES yang menciptakan sepeda listrik. Seperti apa? Ini dia informasinya dalam segmen Kenalan Yuk! Perkenalkan, nama saya Arif Budiargo, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Teknik Mesin dari program studi Pendidikan Teknik Mesin. Inovasi sepeda listrik ini yaitu terbuat dari material komposit. Yang pertama yaitu berpenguat serat alam menggunakan anyaman bambu. Untuk metriknya itu menggunakan material epoksi. Penggunaan anyaman bambu ini dilatar belakangi karena bambu memiliki karakteristik atau sifat material yang cukup baik. Bambu sendiri itu mudah ditemukan dan harganya yang ekonomis. Saya buat sepeda listrik ini yaitu minat masyarakat Indonesia itu tinggi terhadap sepeda dan ya dibuktikan dengan peraturan Presiden mengenai kendaraan listrik berbasis baterai dan didukung peraturan Rektor mengenai Universitas Konservasi penelitian yang menggunakan sumber daya alam. Untuk kecepatan sepeda listrik, kecepatan maksimalnya yaitu 30 km per jam. Untuk baterai, kita menggunakan baterai lithium ion berkapasitas 15 Ah, tegangan 36 volt. Untuk motor BLDC-nya yaitu motor BLDC in-wheel bertegangan 36 volt, untuk dayanya 350 watt. Untuk sekali baterai penuh itu menggunakan perhitungan teoritis kisaran 30-40 km. Sepeda listrik ini menggunakan rangka variasi material yaitu rangka komposit material bambu. Untuk platnya ini menggunakan plat baja ASTM A36. Untuk kapasitas penumpang berkapasitas penumpang 1 dengan beban maksimal 100 kg. Untuk kecepatan maksimalnya sendiri 30 km per jam. Terus untuk motor BLDC dayanya 350 watt dengan tegangan 36 volt. Ide kreatifnya itu diawali karena di program studi saya itu banyakkan teman-teman meneliti tentang material komposit. Nah, dari ide ini terus saya dan rekan saya itu berpikiran untuk membuat tidak hanya sebatas diuji lab tapi diimplementasikan ke suatu produk. Sepeda listrik ini merupakan produk dari skripsi saya yang dibimbing oleh Pak Wirawan Simbodo dan Pak Rizky Setiadi.
penggunaan sepeda listrik ini sebenarnya sudah banyak ya. Tapi kalau yang dengan material komposit ini masih jarang. Soalnya kebanyakan kan sepeda listrik atau sepeda biasa itu kan materialnya besi. Sedangkan ini kami mencoba menggunakan material baru, yaitu komposit. Material yang sekarang ini banyak dikembangkan itu oleh para engineer itu adalah komposit, terutama komposit dengan serat alami. Kalau yang sintetis itu sulit untuk terurai atau biasanya dapat mencemari alam gitu Mas. Nah, ini menggunakan material komposit dengan penguatnya serat alami, yaitu serat bambu. Material ini sudah kami lakukan pengujian dengan analisis pada software dan juga pengujian kekuatan menggunakan uji tarik dan uji impact. Dan hasilnya material komposit ini dapat diterapkan pada sepeda ini rangkanya. Ya setahu saya sih masih yang saya tahu sepeda listrik dengan material ini baru pertama ya ini Mas. Komposit itu jadi material dengan dua komposisi dengan gabungan dua material atau lebih. Yang satu sebagai penguat dan yang satunya sebagai pengikat. Seperti contohnya kalau di bangunan itu kan ada saat ngecor itu kan ada besi sebagai penguat. Nah, terus ada perekatnya adonan semen itu. Nah, kalau ini penguatnya itu ibaratnya bambunya sebagai penguat, sedangkan pengikatnya itu menggunakan resin epoksi. Dalam waktu dekat ini kalau bisa mau mencoba membuat inovasi lagi, karena yang ini kan masih percobaan, jadi bentuknya masih perlu penyempurnaan lagi itu Mas, biar bentuknya itu bisa lebih bagus dan kalau bisa bukan hanya pada material saja tapi juga pada mungkin bisa pada motor listrik dan controller dan tambahan misalnya lampu atau klakson gitu. Kami memang mencari mahasiswa-mahasiswa yang kreatif ya, untuk kemudian kami bimbing, kami arahkan untuk membuat produk ya. Dalam hal ini sepeda ini itu terbuat dari material komposit yang gampang dibuat oleh penduduk desa ya, di mana ini adalah serat bambu pada umumnya ini. Nah, kemudian dilapisi dengan resin sebagai penguat supaya masyarakat umum itu bisa membuat bahwa membuat sepeda itu bukanlah hal yang sulit gitu. Dan ini telah dibuktikan oleh mahasiswa kita dan 2 mahasiswa sudah berhasil melakukan inovasi dari serat bambu tadi menjadi bodi sepeda yang cukup keren ya. Kalau ini ditaruh di tempat wisata ya, misalkan dipakai di kota lama atau di objek wisata lain, tentu ini akan menarik karena bentuknya kan tidak sama dengan sepeda pada umumnya. Untuk FT itu mensupport mahasiswa yang melakukan inovasi, bahkan kita mempunyai wadah aspirasi inovasi. Itu mencakup semua jurusan dan kita fasilitasi baik itu pendanaan maupun untuk alat dan bahannya gitu. Nah, dalam hal ini supaya bisa membantu mahasiswa ya dari segi biaya dan sebagainya ya. Di laboratorium juga menyediakan alat untuk uji, untuk kumpulan skripsi secara gratis untuk mahasiswa. Ya, saya menginginkan ini tidak hanya produk prototipe saja, tetapi mahasiswa akan kita coba arahkan ya untuk tahun ini ya. Itu mereka membuka usaha baru, jadi memproduksi sepeda ini secara massal gitu. Saya sangat bangga kepada mahasiswa Fakultas Teknik yang melakukan inovasi dan silakan disampaikan ke kami gagasan-gagasan untuk kami ikutkan
di dalam lomba baik nasional maupun internasional. Dan kemudian untuk PIMNAS, untuk lomba-lomba karya ilmiah, itu kami memfasilitasi dari segi pendanaan dan pendampingan dari dosen. Ya, kita harapkan mahasiswa Fakultas Teknik yang lain itu juga melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat ya, dan pertumbuhan industri. Usai sudah UNES sepekan kali ini. Bagi Sobat UNES yang ingin berbagi informasi serta kritik dan saran dapat mengirimkannya via email ke podcast@mail.unes.ac.id. Saya Nova Ayu, sampai jumpa. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. If I stand all alone, will a shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night fears. The stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. To my heart, oh my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart, oh my heart, to my heart.